Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi bersama saya Neti Melani pada pembelajaran IPA, Ilmu Pengetahuan Alam. Jadi kita simak materinya, yaitu masih tentang sistem reproduksi pada manusia, tapi kita bagian organ reproduksi perempuan dan oogenesis. Nah, yang pertama itu ovarium. Ovarium itu merupakan struktur berbentuk seperti telur, berjumlah 2 buah, terletak di samping kanan dan kiri rahim atau uterus, dan yang berfungsi untuk menghasilkan sel telur atau ovum. Kedua, saluran telur atau tuba fallopi atau oviduk, yaitu saluran dengan sekitar 10 cm yang menghubungkan ovarium dengan rahim atau uterus. Ketiga, itu ada infundibulum, yaitu struktur berjumbai dan merupakan pangkal dari tuba fallopi. Keempat, yaitu bagian rahim atau uterus. Nah, ini adalah merupakan struktur seperti buah pir yang berfungsi sebagai tempat berkembangnya janin selama kehamilan. Kelima, itu ada endometrium, yaitu lapisan yang membatasi rongga rahim dan meluruh saat menstruasi. Yang keenam, yaitu vagina. Nah, vagina ini merupakan saluran yang menghubungkan lingkungan luar dengan rahim. Saluran ini juga mengalirnya darah menstruasi dan saluran keluarnya bayi. Yang terakhir, ini ada namanya serviks, yaitu struktur rahim bagian bawah yang menyempit dan membuka ke arah vagina. Kemudian adanya siklus menstruasi. Nah, menstruasi ini merupakan suatu keadaan keluarnya darah, cairan jaringan, lendir, dan sel-sel epitel yang menyusun dinding rahim. Apabila seorang perempuan mengalami menstruasi, maka akan keluar darah melalui organ vitalnya. Menstruasi ini biasanya terjadi 1 bulan sekali. Nah, siklus menstruasi akan terjadi apabila sel telur yang dihasilkan oleh ovarium tidak dibuahi oleh sel sperma. Nah, pada umumnya satu siklus menstruasi berlangsung selama 28 hari. Akan tetapi ada perempuan yang mengalami siklus menstruasi pendek dan panjang. Orang perempuan akan mengalami siklus menstruasi pendek. Siklus menstruasinya akan berlangsung kurang lebih 18 hari. Sedangkan seorang perempuan yang mengalami siklus menstruasi panjang, itu siklus menstruasinya akan berlangsung selama sekitar 40 hari. Selanjutnya yaitu fertilisasi dan kehamilan. Fertilisasi ini apabila ada sel sperma yang masuk ke dalam saluran reproduksi perempuan, sel sperma tersebut akan bergerak menuju sel telur. Apabila telah bertemu dengan sel telur, bagian kepala sperma akan masuk ke dalam sel telur dan meninggalkan bagian ekornya di luar sel telur. Nah, proses inilah yang mengalami terjadinya fertilisasi. Nah, fertilisasi ini merupakan proses peleburan inti sel sperma dengan inti sel telur sehingga membentuk zigot. Nah, proses fertilisasi ini terjadi di dalam tuba fallopi. Dan pembelajaran kita hari ini saya ucapkan terima kasih. Sampai ketemu lagi pada pertemuan berikutnya.